Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial MATLAB ini kita akan bahas tentang pemotongan galat dengan menggunakan deret Taylor order 0, 1, 2, dan 3. Langkah pertama adalah kita membuat variabel X. Kita pilih yang ada di sini, yaitu dengan sim X. Kemudian fungsi kita masukkan terlebih dahulu fungsi yang diketahui, di mana nilai f x sama dengan 0,25 x pangkat 3. Kemudian kita akan jumlahkan dengan nilai dari 0,5 x pangkat 2. Kemudian kita akan jumlahkan dengan 0,25 x, kemudian ditambah dengan nilai 0,5. Nah, di sini kita dapatkan nilai dari fungsi fx-nya. Kemudian hasil itu akan kita lanjutkan untuk kita selesaikan masuk dalam nilai xi-nya yang diketahui, yaitu 0. Kemudian kita akan menginputkan nilai dari xi plus 1. Di sini saya pakai xi 1, yaitu nilainya adalah 1. Dari nilai masing-masing tadi kita akan masukkan dengan nilai dari substitusi nilai dari fx-nya. Kemudian nilai dari x-nya itu akan saya gantikan dengan nilai dari xi, yaitu 0 tadi akan kalau kita substitusikan. Ini kita masukkan nilai dari xi 1, berarti dapatnya adalah 3/2 atau 1/2. Kemudian kita akan masukkan substitusi yang sama untuk nilai xi nya, yaitu 0 tadi. Harusnya 0 ini. Baik. Kemudian kita akan punya nilai dari masing-masing nilai xi sama xi satunya, itu akan kita masukkan nilai dari substitusinya, itu sebagai nilai atau pi-nya. Maka kita akan masukkan nilai em itu sama dengan nilai dari a dikurangi dengan atau pi. Ini harus bernilai absolut. Baik, maka kita bisa lihat nilai absolutnya masih besarannya 1. Maka kita akan lanjutkan lagi terhadap nilai fx nya, mana nilai fx ini akan kita masukkan dengan nama f1x nya. Artinya ini akan menjadi bentuk turunan, atau kita masukkan fungsi diff, yaitu nilai dari fx, x. Nah, ini turunan pertamanya. Sehingga pada turunan tersebut kita akan menghitung nilai xi yang baru, yaitu 0. Kita akan lanjutkan lagi untuk nilai dari nilai a, itu akan kita masukkan untuk nilai a nya adalah substitusi dari f x, xi nya yang tadi 0 ya, berarti dapatnya setengah. Sehingga kita bisa mengetahui nilai dari f_xi di sini. Berarti artinya ini akan saya masukkan substitusi nilai dari a tadi untuk memasukkan nilai dari fxi nya, itu setengah tadi. Sehingga kita bisa mengetahui nilai dari fx nya, f_xi nya
itu kalau kita substitusikan untuk menjadi nilai F1 yang baru, itu berarti kita mendapatkan nilai substitusi terhadap nilai XI dengan F1X nya, berarti hasil turunan tadi. Nah, ini kita dapatkan nilainya 1/4. Nah, hasil ini nanti kita akan lihat dari delta X nya. Nah, tujuan dari mendapatkan delta X ini adalah kalau kita menghitung dari rumus untuk orde 0 nya terhadap masuk dijumlahkan dengan orde 1 nya. Nah, sekarang kita lihat n faktorialnya, berarti n sama dengan faktorial dari 1 tadi. Nah, sehingga kita bisa menghitung nilai dari f sin x nya, atau kita namakan f underscore xi nya yang pertama. Maka kita dapatkan nilai f underscore xi1 sama dengan nilai dari f underscore xi itu dijumlahkan dengan nilai dari f underscore xi nya itu kita kalikan dengan nilai dari delta X dibagi dengan nilai n yang faktor pertama tadi. Nah, sehingga kita peroleh nilai pendekatan untuk nilai A atau P nya nanti, berarti f underscore xi 1 sama dengan 1. Hasil ini akan kita lanjutkan untuk mendapatkan nilai dari hasil sebelumnya, yaitu kita akan menghitung bahwa di sini ada kekeliruan kalau kita memasukkan harusnya nilai fxi nya sama dengan f1. Ini hasil yang benar 3/4 ya, tadi ada kekeliruan, harusnya f underscore x1 bukan f underscore xi. Nah, sehingga atau P ini yang baru itu bisa kita dapatkan dari nilai f underscore xi 1. Hasilnya adalah 3/4. Sehingga kita bisa masukkan nilai dari galatnya, itu bisa kita perhitungkan. Nah, berarti kita akan mendapatkan nilai dari perolehan data bahwa nilai galat sama dengan absolut dari A dikurangi dengan atau P yang baru, yaitu 1/4. Langkah yang sama untuk kita selesaikan untuk perhitungan dari nilai f1x nya, berarti turunannya sebelumnya itu akan kita turunkan lagi, yaitu caranya f2x akan kita turunkan dengan diferensial atau diff diff buka kurung fx x, 2. Berarti ini adalah turunan kedua, sehingga kita bisa mendapatkan nilai untuk xi sama dengan 0. Nah, hasil ini nanti kita bisa masukkan ke dalam bentuk nilai A sama dengan substitusi dari nilai fx, xi. Jadi dapatnya setengah. Nah, hal ini akan kita perhitungkan dengan nilai lanjutannya untuk nilai f underscore x1. Kita substitusikan dengan perintah subs dengan buka kurung. Nilai dari f1x, xi itu akan kita substitusikan, maka didapatkan 1/4.
Untuk delta yang baru, berarti delta X yang baru tadi kita dapatkan 1, berarti akan muncul delta yang kedua. Nanti untuk N nya juga berlaku sama, N nya 1, berarti delta X dan N sudah dapat. Berarti akan dibuat untuk delta yang baru, berarti delta 2 ini kita akan masukkan dengan 2 faktorial. Kemudian kita akan masukkan N yang baru dengan N sama dengan N2 sama dengan faktorial 2. Nah, hasil ini nanti akan kita masukkan ke persamaan pada order yang kedua, berarti f underscore x2. Langkah yang sama akan kita substitusikan untuk mendapatkan nilai dari f underscore x2, yaitu substitusi dari f2x pada persamaan sebelumnya yang diintegralkan, diturunkan, maka kita dapat nilai f2x terhadap xi untuk f underscore x2 mendapatkan 1. Nah, hal ini akan kita lanjutkan untuk mendapatkan nilai dari f yang baru untuk nilai f underscore x1. Berarti kita akan masukkan nilai f underscore xi1 sama dengan buka kurung f underscore xi plus f underscore x1 dikalikan dengan delta dari x dibagi dengan n. Kemudian dijumlahkan dengan nilai pada order yang selanjutnya, yaitu f underscore xi terhadap nilai f underscore x2 jumlah kalikan dengan delta yang x2 per delta x2 per n2. Ini untuk order 0, kemudian order 1 dan ditambahkan sampai dengan order yang kedua, maka didapatkan 3/4. Maka kita bisa lanjutkan ke bagian tahapan selanjutnya, yaitu dimana kita akan masukkan nilai atopi untuk fx yang kedua. Maka untuk nilai galatnya itu diperoleh 3/4. Nah, hal ini perlu kita lanjutkan untuk melihat hasil yang dinormalkan. Berarti hasil tersebut harus disesuaikan nilainya. Ya, berarti hasil ini nanti kita akan dapatkan nilai f yang 1x sudah didapatkan turunannya, untuk f2x juga sudah dapat dilihat turunannya. Maka yang perlu kita lanjutkan adalah nilai dari fx yang ketiga, yaitu f3x. Artinya ini adalah order pada tingkat yang ketiga.
Ini kita dapatkan nilai turunannya yaitu 3/2, sehingga kita akan masukkan nilai XI yang sama yaitu 0. Maka kita peroleh 1/2 untuk nilai dari substitusi terhadap nilai fx dengan xi nya. Perlu kita lanjutkan untuk nilai f_xi itu menjadi nilai f_x1, yaitu dengan substitusi dari nilai fx dengan yang pertama tadi, nilai xi nya. Maka kita bisa lanjutkan lagi nilai fxi, atau kita menjadikan masuk dalam f_x1, kita substitusikan dapatnya 1/2. Maka nilai yang selanjutnya kita bisa substitusikan untuk tahapan yang berikutnya untuk masuk ke nilai f1x nya. Kalau itu substitusikan, maka dapatnya 1/4. Maka langkah yang selanjutnya sama untuk nilai f_x2 bernilai 1. Maka nilai dari f_x3 sama dengan substitusi dari nilai f3x, x1, maka kita akan mendapatkan nilai 3/2. Maka kalau kita lihat pada hasil ini, maka didapatkan nilai A sama dengan substitusi dari fx kemudian xi nya 1/2. Nah, hal ini perlu dilanjutkan untuk melihat masing-masing nilai delta x nya. Tadi kan sudah ada, kita tinggal panggil aja. Untuk nilai n juga sama, nilai delta x2 juga sama, nilai n2 juga sudah sama dengan langkah yang sama sebelumnya. Cuma ini tinggal diperintah dipanggil aja. Perhatikan besar kecil penggunaan tanda. Di sini kita akan menghitung nilai delta_x3. Hasilnya adalah 1. Maka kalau kita lanjutkan untuk mendapatkan nilai dari turunannya, maka berlaku nilai dari n3 atau nilai dari turunan faktorialnya, maka didapatkan faktorial dari nilai 3, 6. Sehingga kita bisa lanjutkan dalam bentuk nilai dari delta x3 sama nilai n faktorial yang ketiga nanti. Ini sudah didapatkan. Maka kita tinggal memasukkan nilai dari xi1 sama dengan, berarti ini akan dicapai pada nilai penyelesaiannya. Maka nilai f_x2 1 sama dengan nilai dari fx dijumlahkan dengan nilai seperti bentuk rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti pada masing-masing nilai Rn sampai dengan suku yang ditentukan, itu penghitungannya sudah sampai tahap yang terakhir. Kalau di sini kita akan memasukkan masing-masing dari setiap ordernya, order 0, 1, 2, dan 3. Maka nilai f_xi sama dengan nilai dari f_xi plus, ini adalah area yang diambil dari area kedua.
Langkahnya analog, kita tinggal tambahkan pada nilai delta X3 dan faktorial yang ketiga N3. Nah, di sini kita akan peroleh nilai f underscore x yang baru dengan sampai orde yang ketiga, berarti orde 3. Ini harus perhatikan besar kecil sama variabelnya, dan ada kekeliruan. Nah, ini hasilnya 3/2. Maka dari pendekatan secara analitik dan pendekatan secara numerik didapatkan hasil masing-masing adalah 3/2. Hal ini perlu kita lihat apakah nilai galat itu mendekati nilai 0. Sedikit diulas pada materi-materi yang tadi sudah kita laksanakan. Ini lanjut pada hasil lapangannya ya. Berarti nilai A untuk seluruh peserta, nilai variabel A itu berarti itu artinya pembuatan dari kode soalnya. Maka didapatkan nilai dari A dengan nilai A atau B itu apakah mengalami perbedaan. Nah, hasil dari f x3 berarti pada orde 3, maka didapatkan nilai f underscore x yang baru yaitu 3/2. Maka nilai A tadi kan didapatkan dari nilai A nya 1/2, ini kurang tepat. Harusnya kita ambil dari nilai A atau B 1/3 nilainya dari 3/2. Maka apabila kita lanjutkan untuk mendapatkan nilai absolutnya, maka kita bisa lihat dari perhitungan sebelumnya untuk kita solusikan ya terlebih dahulu. Nanti ada nilai f x, x maka nilai di sini akan kita bandingkan ya, nilai dari analitiknya sama nilai numeriknya. Maka nilai analitik didapatkan 3/2, maka untuk nilai numeriknya atau P itu sama dengan nilai f underscore x1 yang terakhir pada orde 3 karena dipastikan sudah mendekati 0. Baik, kurang lebih itu langkah-langkah tutorial dalam pemotongan galat. Apabila ada kekurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.